Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita bahas tentang compensation and benefit ya. Kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa pilar-pilar di HR itu ada 6, ada administration yang paling bawah, compensation, recruitment, training, performance system, lalu di atasnya organization. Baik itu ya. Jadi kompensasi kalau kita bicara pertama yang saya bahas adalah strategi pengupahan dulu ya. Barangkali ada yang pernah ikut training saya tentang pengupahan, tapi ini sebagian juga ada yang nggak ikut, jadi mohon ini ya, mohon pengertiannya. Saya akan menjelaskan kembali dari pengupahan. Jadi di pengupahan itu strateginya adalah membalance gitu ya, membalance antara hak-hak ini apa ya, situasi di internal dan eksternal lah, intinya gitu ya. Nah, ini berdasarkan job desk gitu ya, berdasarkan job desk ini maka kita bisa menyusun job evaluation gitu. Nah, ini Bapak Ibu total reward framework ya. Jadi Bapak Ibu kan kita belajar di kita training ini kan basic HR setup ya. Jadi sebenarnya kita juga mencoba men-set up sebuah model atau sistem kompensasi gitu. Nah, upah itu apa? Definisinya gitu ya. Jadi definisinya upah adalah hak ya. Hak pekerja atau buruh gitu kan, yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, penghasilan pengupahan ini harus berbasis pada penghasilan yang layak gitu ya. Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atas pendapatan pekerja sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara layak gitu ya. Ya, upah itu terdiri atas komponen apa saja, bisa ya, dapat terdiri atas komponen satu, ini pilihan ya Bapak Ibu ya, pilihan upah tanpa tunjangan. Jadi upah saja, upah saya berapa? 5 juta, ya sudah upah segitu, sudah nggak ada apa-apa lagi yang lain ya. Upah itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Maka ada yang disebut upah minimum, di mana upah minimum itu dihitung bahwa upah tersebutlah yang paling minimum yang dibayarkan supaya karyawan mendapatkan kehidupan layak gitu. Tuh. Jadi kalau UMK upah minimum Kota Madia di tempat Bandung misalnya 3,7, maka 3,7 itu harus sama dengan ini, upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Oke, kemudian dasar penetapan upah itu adalah ini, satuan waktu ya. Oke, ini hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Jadi ada apa saja yang dapat diperhitungkan? Diperhitungkan dalam arti pengurang gitu ya, pengurang. Karena sebenarnya denda di sini yang dimaksud adalah kalau perusahaan terlambat membayar gaji ya. Nah, potong upah itu dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja tadi yang saya cerita. Nah, apakah itu struktur skala upah itu apa sih gitu ya? Contohnya Bapak Ibu. Metode membuat struktur skala upah. Oke, sebelumnya ini, struktur skala upah itu bisa dipakai dengan 3 metode ya Bapak Ibu ya. 1 metode ranking, 2 metode titik, metode poin, yang ketiga metode poin faktor. Dibuatlah ada golongan jabatan. Nah, terserah Bapak Ibu mau ngasih golongan jabatan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Upah terkecilnya berapa, upah terbesarnya berapa. Mungkin Bapak Ibu sudah paham nih, sudah pernah hitung lembur. Bu Friska tadi pegang pero, barangkali udah pernah ngitung lembur, Bu. Kerjaan lemburnya setiap bulan, Pak. Wah, setiap bulan. Apakah Ibu sudah ini mempelajari regulasinya juga? Sesuai nggak? Sesuai dengan standar sih, Pak. Waktu kerja hanya dapat dilakukan, waktu kerja lembur ya. Lembur itu hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam sehari atau 18 jam seminggu. Ketentuan lemburnya adalah pengusaha yang mempekerjakan lembur wajib membayar upah lembur ya, gitu ya. Kalau buruh harian, maka cara lemburnya adalah upah sehari dikali 25 atau 21 tergantung
berapa hari kerja seminggu. Kalau berdasarkan hasil, upah rata-rata 12 bulan terakhir berapa ya. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh, nanti saya bukakan Excel-nya. Ada cara menggunakan indeks Bapak Ibu ya, menggunakan indeks. Ya Bapak Ibu, Excel-nya sudah saya kirim juga ya, sudah kami kirim. Oke, Bapak Ibu kalau BPJS tentu sudah hafal ya, karena udah pasti ngurusin. Tadi Ibu Friska tiap hari lembur udah makanan sehari-hari. BPJS juga makanan sebulan-bulan ya, setiap bulan barangkali ya. Jadi BPJS ini sekarang kewajiban ya, semua karyawan ya, kembali lagi ya, semua karyawan yang statusnya karyawan. Ini nanti soalnya sekaligus ngitung pajak ya. BPJS berpengaruh kepada pajak. Nah, THR itu adalah hak karyawan ya, diberikan sesuai dengan hari raya keagamaan yang dirayakan oleh karyawan tersebut ya. Jadi kenapa sering disebut PPh 21? Karena dasarnya adalah pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Meskipun Undang-Undang tahun 1983 ini sudah mengalami perubahan, tetapi pasal 21-nya tetap sama gitu ya, sehingga sampai sekarang pun masih disebut ini PPh pasal 21 itu. Lanjut PTKP tadi ya. Ini udah. Terus pajak sudah ya. Nah, benefit ya, karena kita hari ini belajarnya compensation and benefit. Benefit yang diterima karyawan bisa macam-macam bentuknya. Salah satu contohnya adalah scholarship ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya sales. Jadi gini, kita harus menentukan yang namanya compensable factor ya. Ini adalah jabatan-jabatan yang ada dalam daftar gaji tadi ya, ada jabatan-jabatan. Sama, kasusnya sama, rumah makan, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menyusun sistem kompensasi benefit. Pertama, menentukan komponen upah. Yang ditentukan apa tadi? Ada tuh gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain, silahkan ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun ada, ya Pak Febri, kalaupun ada boleh hubungi saya atau nanti kita ketemu di mentoring, jadwal mentoring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Gunarsa, Bu Nira.